Ya, testo satu dua tes tes satu tes tes satu. Halo semuanya, halo. Bagi yang belum tahu, namaku Tommy, ya Tommy Lamuye ya, nama channel ya. Dan ini pertama kalinya aku ya ngobrol, ya bikin rekaman ngobrol kayak gitu, ya diibaratkan ngobrol sendiri lah. Ya ini adalah segmen apa? Mana ya? Ya anggaplah ini dia kayak diary video gitu, yang menggunakan sarana karakter virtual. Ya kali ini aku, ya kalau yang belum kenal ya aku sebutkan lagi, aduh maaf gugup karena lagi dari awal. Nama aku Tommy Lamuye atau nama lengkapku ya yang gak salah ya. Ya aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku adalah domisili di Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Tengah. Yang walaupun sebenarnya ya aku menggunakan kayak karakter virtual, tapi nggak ada virtualnya juga, nama-nama asli ya. Begitulah. Dan kenapa aku tiba-tiba mulai ini, entah kenapa aku lagi ya entah kenapa lagi galau-galauan gitu. Dan juga gimana ya menjelaskannya, ya lagi kesal akan sesuatu dan lain hal aja, cuma bingung mau ngeluapkannya gimana gitu. Ya pokoknya aku nih ya pasti ya aku nih ya perkenalan ini aja dulu awal lah, biar orang tahu aku nih seperti apa dulu, biar aku nih nggak tiba-tiba kayak langsung kayak orang stand up comedy, tiba-tiba aku nih suka bingung, aku nggak kayak gitu. Ya udah. ya seperti yang bilang, apa yang di anak ketiga dari 4 bersaudara, yang mana jadi anak ketiga itu ya cukup, kalau di saat orang lain tuh mungkin ada senang ada tidak senangnya, kalau aku nih hampir 90% tidak ada senang-senangnya. Yang dimana juga ketika anak yang di atasku lah tidak bisa menjadi apa yang orang tua aku inginkan, ya ditimpakan ke aku, ya gitulah. Ketika anak yang di atas itu tidak bisa menjadi orang yang lebih baik dalam segi sesuatu, dari segi apapun, ya setidaknya ekspektasinya bakal timpakan ke aku, ya gitu. Ditambah lagi anak ketiga, anak tengah ini, ketika posisinya kita jadi aku pribadi lah, jadi kakak tidak ada kepantasannya. Tidak bisa karena bisa dilihat ya, tidak jadi orang yang berhasil, tidak gagal tapi aku tidak merasa. Tapi kalau aku jadi adiknya, seumur umur, tapi ya ngalah pun tidak, ya seumur umur aku ya sedikit, gimana sampai apa ya, pokoknya ya untuk pertama kali aku bikin gini nggak bakal aku edit potong-potong lah. Jadi minimal kalau aku motong ya di bagian yang pembukaan ya awal-awal yang nggak penting lah. Tapi kalau untuk kayak potdur kayaknya nggak bakal aku bikin deh. Jadi aku akan denger full aja gini beberapa menit. Jadi aku akan ngisinya diari ngoceh aja ini, ya mungkin dibilangnya diari ngoceh. Ya sebenarnya aku nih ya, sebelum aku akan menjelaskan beberapa hal yang gimana ya, dan aku akan mau ngebaca curhat masalah pribadi ya. Biasanya kalau aku nge-live baru ngobrolnya, mending aku bikin video aja dah. Dan juga yang ini aku nih lagi yang cerita singkatnya ya, kalau aku tuh kayak sebenarnya dari pengen berbagi sedikit cerita, jadi bagaimana rasanya menjadi seorang Tommy Lamuye ya. Dari pertama kali aku ke dunia sampai
ku sekarang jadi anime. Apa-apa saja yang sudah melewati secara yang enak tidak enaknya secara singkat ya, ya untuk perkenalan lah. Untuk enaknya sih ya masih bisa hidup sampai sekarang, satu. Kedua, ya bisa merasakan perkembangannya zaman dari segi ya gadget ya kan, salah satunya yang mana kita awal mulanya ya, apalagi untuk orang yang kayak aku yang gaming ya, yang orang yang gemar main game ya kan, yang dulu tuh main game tuh harus ke rental PS atau ke warnet gitu. Sekarang bisa main di handheld gitu, di mobile, bisa main di mana-mana. Kalau dulu tuh zaman rental atau warnet ngantri gitu, kadang diserobot orang antrian gitu. Belum lagi kalau misalnya zamannya warnet apa namanya warnet lagi rental PS tuh kalau yang masih kaset ya, kayak PS1 atau beberapa PS2 yang masih belum ada harddisknya. Ya kadang tuh kalau ada kaset tuh suka nggak fungsi, kalau misalnya ada nunggu kayak loading, ada lampu-lampu di menu BIOS PS2 tuh sambil berdoa kadang nunggu di loading tuh, aduh muncul nggak logo PS2 nya, muncul nggak dari dulu, dari zaman itu. Sekarang kita bisa download install yang namanya emulator, download gamenya yang dengan formatnya tuh ROMs ya atau ISO, bisa dimainkan di HP, main di mana-mana gitu loh. Belum lagi game online, wah dulu ngantri di warnet, bahkan kadang lagi kalau warnet bisa segala mati listrik atau gangguan internet. Sekarang bisa main di mana-mana di rumah, bisa bahkan mabar sama teman-teman tuh di kafe lah, atau nongkrong di rumah mabar atau di rumah masing-masing. Itu salah satu yang enaknya ya diriku hidup sebagai Tommy. Terus juga ya walaupun aku nih ya termasuk orang yang sulit bergaul, dalam artian aku nih tidak bisa membaur dengan, kalau membaur dengan orang paling cuma nempel-nempel ya, jalan-jalan di sekitaran gitu, dekat-dekat orang sekitar gitu. Aduh beku lo gara-gara notif. Oke, lanjut ya. Tadi ada sesuatu dan lain hal ganggu, pencet dikit langsung beku karakterku. Ya gimana ya, itu yang masalah yang ini ya, untuk yang ya untuk ya nyamannya sebagai seorang Tommy hidup nih. Itu dari segi game. Kayak apa teman tadi yang aku bilang tadi, ya aku ini tidak ahli dalam berbaur, aku ini tidak bisa berbaur dengan asal orang gitu loh. Kadang dengan yang sehobi aja aku nggak bisa kayak sembarangan, kayak SKSD itu nggak bisa. Aku ini tipe yang pasif ya. Aku tidak akan menggunakan istilah introvert extrovert, yang mana kalau bahasa halusnya tuh tai banget gitu. Introvert tuh kayak istilah kayak bullshit sudah kalau zaman sekarang pakai istilah introvert extrovert segala macam. Kalau aku yang biasa aja, yang emang aku nih bisa berbaur kalau misalnya, cuma aku nih pasif. Aku tuh kalau berbaur dengan orang ketika orang lain yang ngajak aku ngobrol gitu loh, ngajak ngobrol duluan atau say hello gitu, ngajak ngumpul. Tapi kalau aku yang kayak ini sih, kalau untuk disuruh inisiatif kayak membaur ke orang tiba-tiba, kayak aku nih diibaratkan tuh kayak anak ayam tiba-tiba dilepas ke kerumunan. Nggak bisa. Aku tuh ya minimal tuh harus masih ngikut induk dulu, kayak gitu loh. Ya itu yang, tapi setidaknya aku nih kalau misalnya untuk masalah pertemanan ada enaknya enak, yang namanya juga anak zaman sekolahan. Ya aku juga salah satu pernah yang terbully, walaupun tidak secara fisik ya, tapi secara psikis nonstop. Yang tainya itu adalah terbully secara di sekolah dan di rumah. Ya itu masih nggak enak ya sih, cuma ya setidaknya untuk enaknya aku masih bisa berbaur, punya teman. Walaupun semakin berumur tuh teman tuh semakin berkurang ya kan. Itu sudah hukum alam, terseleksi secara otomatis, ya udahlah ya, tidak bisa dipungkiri ya. Terus yang nggak enaknya jadi Tommy ini gimana ya, itu tadi sempat ku bilang di awal-awal sih, ketika
salah satu yang paling struggle dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah ketika ada punya saudara yang di atasku tidak bisa menjadi orang yang berhasil, tidak bisa menjadi orang ya, jadi orang yang berhasil minimal dari segi mata ini ya, mata orang tua. Bahkan ekspektasinya akan dilimpahkan ke aku gitu. Yang mana itu aku nih nggak bisa, aku nih bukan orang yang, ketika aku nih mungkin dicap durhaka mungkin bisa lah ya, karena aku nih bukan orang yang bisa bukan orang yang bisa membahagiakan orang tua bahkan sampai sekarang, yang mana jujur aku tidak ada motivasi untuk ke sana, karena ya karena selama pengalaman hidupku aku tuh tidak ada apa ya, tidak pernah merasakan yang mana kayak aku tuh harus, ya aku tuh tidak ada, tidak tidak terbangun chemistry yang baik dengan anggota keluarga sendiri, yang mana itu sangat tidak bagus tentu saja. Tapi ya karena aku ini juga termasuk yang pasif seperti yang aku bilang sebelumnya, jangankan untuk pertemanan, itu juga berdampak untuk keluarga gitu. Karena aku nih ya salah satu kenapa aku juga nggak bisa yang kayak tiba-tiba SKSD segala macam, karena untuk di keluarga sendiri juga, ketik aku tuh hidup di mana aku tuh harus mendengarkan perkataan orang lain, tapi orang lain nggak mau mendengarkan perkataanku. Nggak usah harus nurut, aku tuh tidak menuntut orang untuk menuruti aku, minimal tuh mendengarkan saja, itu pun nggak bisa, nggak dapat gitu. Jadi aku tuh jadi kayak sulit untuk ngomong ke orang gitu loh. Makanya aku tuh kalau ketika sebenarnya tuh aku tuh kalau untuk kayak zamanku yang SMP ya, terkhususnya yang aku tuh terboleh, SMA tuh aku terkenal pasif juga, cuma aku lebih lebih ada pergaulan. SMA, SMK lebih tepatnya, lebih ada pergaulan, punya temen ya, walaupun enggak, kalau zaman sekolah nggak akrab ya, nggak akrabnya itu artiannya nggak kayak nongkrong di sekolah tuh masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa asik, bahkan nonton anime bareng gitu di sekolah, nonbar segala, main zamanku dulu kayak main catur, main futsal, main pingpong, tuh masih kerasa gitu loh. Kebersamaannya aku masih bisa rasakan ketika zaman SMP dibandingkan dengan zaman SMP, atau bahkan SD. Tapi SD aku masih mending, setidaknya untuk yang emang SMP aja sih yang bahasa halusnya tuh tai ya. Pengalamanku tuh emang gak ada bagus-bagusnya kalau SMP. Cuma aku tuh tidak mau menggunakan istilah introvert extrovert tuh, alasannya juga gini. Ketika zamanku sekolah, orang tuh ngeliat aku tuh sebagai orang yang pendiam. Ya lebih tepatnya aku tuh pendiam bukan karena aku introvert, cuma aku tidak suka bergaul dengan orang seperti mereka. Udah sesimpel itu. Nggak bisa bergaul, sudah nggak bisa, nggak suka lagi, karena aku tahu orang-orangnya yang kayak mereka tuh tai lah. Jadi ketika aku tuh pernah pengalaman yang gini, maaf kok cerita amburadul, tapi setidaknya ya aku ya begini laku gitu loh. Ini juga kenapa aku juga bikin rekaman kayak gini, juga salah satu membentuk diriku belajar untuk ngobrol sendiri sih, tapi setidaknya biasakan untuk komunikasi lah, merangkai kata-kata dan lain sebagainya. Ya dibiarkan aku tuh belajar public speaking ya. Ya gitulah, belajar public speaking. Baiklah, aku akan lanjut ceritaku. Terus nggak, pokoknya tuh alasannya aku gak suka extrovert introvert ya, di sekolah terutama SMP aku tuh terkenal yang kayak pendiam. Kadang tuh saking pendiam tuh nah yang kadang tuh yang aku bingung, orang tuh suka ngatain mukaku, bukan ya jelek atau apa, nggak dikatain jelek sih, lebih ke bilang muka batu oleh aku tuh nggak senyum. Cuma aku tuh udah matiku, ngapain aku senyum ketika aku lagi diam, nggak ngapain gitu. Cuma mungkin gara-gara mukaku kayak keras, merang apa nih istilahnya, cemberut, mungkin itu yang dibilang mereka muka batu. Cuma ya emang aku tuh tidak ada rasa kesenangan dengan ketika ngumpul sama mereka ketika zaman SMP tuh. Makanya muka aku tuh kayak cemberut gitu. Sudah terbully, masa orang terbully senyum, apa namanya, masokis kali, bangke emang. Jadi mereka tuh bingung ketika aku tuh sudah keluar dari gerbang sekolah, aku ketemu dengan temanku yang mana aku tuh merasa asik, aku bisa ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, nyaring gitu. Mereka tuh bingung. Jadi ketika aku tuh pada suatu hari juga ketika sampai sekolah, esoknya ditanya, ih Tommy ini pendiam padahal kalau di ini
di sekolah, ketika keluar gerbang sekolah langsung jadi orang yang bisa berisik, yang bisa ketawa-tawa segala macam. Aku lihatnya apa kata bukankah ketika kita bisa menjadi diri kita yang menyenangkan, itu enaknya ketika dengan orang yang buat kita nyaman. Dalam hatiku kan gitu. Makanya makanya ketika aku di SMK, walaupun aku nih masih tergolong pasif, cuma aku masih bisa ya merasakan ketawa-ketawa, merasakan ada yang namanya teman gitu. Walaupun ya cuma sebatas di sekolah, ya cuma ngarannya lagi Banjar kan. Ya namanya juga ketika ini zaman so pertama di sekolah, teman-teman sekolahku ya cuma sekedar teman di sekolah, cuma kalau nongkrong di luar sekolah nggak ada. Ya namanya juga sekolah, rumahnya jauh-jauh, rumahnya pada jauh semua. Satu, kedua, aku nih ke sekolah ya naik angkot lah pulang pergi, nggak punya kendaraan sendiri, nggak kayak teman-teman yang lain kan yang punya motor sendiri. Kadang tuh kalau ya kata bisa ini apa mabar futsal gitu, bahkan bisa mabar sama kayak dari sekolah lain, yang kadang tuh lawan main dari sekolah lain tuh aku kenal juga kadang di dunia perfutsalan itu. Yang mana ajaib juga menurutku ketika mereka cerita tentang dunia futsal mereka ketika di sekolah tuh, menyebutkan beberapa nama yang cukup ku kenal. Kayaknya aku tuh kenal tuh orang tuh kan, dalam hatiku dalam hatiku kayak orang yang di SMP ku, ada yang dari SMP ya, SMP yang sama dengan aku lah, bahkan sekelas, ada yang bahkan satu SD dulu. Ternyata lawan teman main futsal mereka tuh. Dunia futsalnya ternyata cukup ajaib juga pada masa itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, aku jarang sih mendengar orang yang masih main-main futsal ya. Semua serba main game online. Apalagi zaman dulu Android tuh masih Android sudah, zamanku Android sih ada ya, HP Android gitu. Cuma nggak semua orang punya. Anggapannya zaman itu Android itu masih untuk orang-orang yang kebetulan duitnya ada. Nah, yang sekarang sudah produk massal. Apalagi sudah yang kayak fitur nih bisa jadi anime nih. Siapa yang kepikiran bisa jadi anime? Walaupun aku dulu punya mimpi kecil ya, cita-cita kecil aku tuh kayak ingin terlibat dalam berbau animasian seperti anime, game. Bahkan aku dulu pernah bikin game RPG pakai RPG Maker. Yang mana itu gameku tuh aduh, saking tidak punya kreativitasnya, dulu aku bikin game namanya Petualangan Tommy. Sampah bujur. Itu padahal aku dulu bikinnya ya pakai laptopku yang dulu RAM-nya cuma 520-an MB. RAM tuh 500-an MB tuh RAM gitu. Jadul banget, Acer lama lagi kan, Acer berapa lagi aku lupa serinya, yang masih gede tebel gitu, belum pernah aku servis. Emang dulu masih belum ngerti, cuma tau make doang ya zaman itu dulu. Main game Game Boy Advance lah, PS1. Tapi zaman itu aku masih main Game Boy Advance sih, PS1 masih belum ada mau emulatornya dulu. Ya zaman ngegame tuh sudah mulai ya, bahkan dulu HP Symbian atau HP Japa aja dulu bisa main game emulator. Saking berkembangnya dunia game ya, sampai sekarang yang bisa main di Android di mobile. Bahkan aduh gila, PS2 loh bisa. Itu ya balik ke yang bagian menyenangkannya. Sampai ke PS2 ya tidak menyenangkannya ya, salah satu ditimpa ekspektasi. Apalagi yang salah satu kenapa aku tiba-tiba memulai ya diari ngobrol ini ya dia ya apa sih nama segmennya, aku lupa lah. Pokoknya anggaplah ini diari lah. Diari aku nggak jelas ini. Kalau orang dengar syukur, kalau nggak ya udah ya nggak bakal aku share juga. Paling ya upload aja sih, cuma nggak bakal kayak aku share kemana-mana gitu. Paling kalau orang nemu di YouTube aja, paling kalau orang nonton ya udah. Kalau orang nonton silakan. Mungkin apa yang aku sampaikan bisa jadi, mungkin ada yang struggle-nya sama, atau mungkin bisa ada yang mungkin lebih buruk. Mungkin dia ketika mendengar ini, oh ternyata ada yang masih mending, dia mungkin bisa jadi pelajaran supaya walaupun tidak ada yang bisa dipelajari ya, maksud gimana lah. Masih belibet aku ngobrol kan, ngomongnya sorry. Ya apalagi yang baru ini aku tuh tiba-tiba kayak
yang bikin ku tiba-tiba kesal di hari ini nih, aku tuh entah kenapa aku tuh suka dipaksaan atau ketika orang tua tuh mengomeli diriku tuh selalu harus dari omongan orang luar dulu. Walaupun kadang tuh aku ngerti namanya orang tua tuh ketika lagi ngomelin anaknya itu tuh pasti yang namanya ada rasa dasarnya itu adalah kepedulianan terkesan kada ikhlas ya, walaupun aku ngerasanya kayak gitu sih. Cuma aku harus tetap harus bisa memikirkan ya pasti peduli gitu, dasarnya tuh peduli gitu. Cuman jadi kenapa rasa kepeduliannya itu jadi nggak terasa menurutku pribadi adalah ketika itu tuh terjadi karena harus harus ada omongan dari pihak luar dulu, yang mana dari pihak luar tuh misalnya kayak ngomongin aku atau ini gini 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 misalnya kayak gitu, pokoknya jelek-jelek harus ada orang lain dari pihak luarnya ngomongin aku jelek-jelek dulu, baru aku tuh diomel, baru aku tuh diajak ngomong serius. Coba giliran, kalau ketika giliran aku tuh lagi tidak ada diomongin orang, mereka adem ayam aja, mau aku ngapain aja diam aja mereka gitu ya. Tiba-tiba yang jadi kesalnya juga aku ketika aku tuh dituntut untuk berubah menjadi lebih baik, tapi yang memberi tuntutan itu adalah tidak pernah merubah dirinya. Nggak bisa aku. Ketika kita tahu orang yang kita tuh hidup di mana kalau lingkungan kita tuh tidak baik kayak gitu loh, kita tuh dituntut untuk berubah sendiri, supaya kita tuh dituntut untuk merubah lingkungan kita sendiri, tapi faktor lingkungan yang membuat diriku tuh jadi rusak tuh tetap rusak. Aku tuh disuruh berubah jadi baik ketika lingkunganku tetap rusak gitu, walaupun sulit gitu loh ya. Kayak gimana ya, ketika kita disuruh mendaur ulang diri kita sendiri, tapi kita tetap di pabrik yang tidak ada fitur daur ulangnya gitu loh. Ya tetap ya nggak bisa gitu, yang namanya kalau kita mau daur ulang kita harus masuk pabrik daur ulang gitu. Tapi kita suruh mendaur ulang di tempat pabrik yang tidak ada fitur daur ulangnya, yang mana itu tuh selalu disampaikan berulang-ulang, walaupun aku tuh ngerti dasarnya ketika orang tuh ngomong sesuatu gitu, tapi yang bikin aku nggak mengerti itu kenapa cuma aku doang gitu loh. Walaupun aku nih sadar aku nih anak yang bermasalah, tapi ada yang lebih parah dari aku tuh tidak pernah diperlakukan begitu. Karena makanya salah satu alasannya kenapa juga yang aku bilang kayak aku nih jadi anak tengah itu adalah ketika ada anak yang di atasku nih bermasalah dan tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku, lalu ekspektasinya tuh ditimpakan ke aku, itu nggak bisa aku. Mungkin untuk beberapa anak orang di luar sana gitu, wah aku harus lebih baik demi orang tuaku segala macam. Aku tuh nggak bisa. Dalam yang nggak bisanya tuh bukan karena aku tuh nggak sayang atau gimana ya, masalahnya tuh kayak gini ya, kayak seperti yang gue bilang tadi, bagaimana aku bisa membuat diriku lebih baik ketika lingkunganku sendiri tidak mau membuat dirinya jadi lebih baik gitu. Aku nih bukan orang yang semulia itu yang mau merubah diriku demi orang lain, nggak bisa aku, setidaknya nggak bisa semudah itu gitu loh. Karena aku nih orang yang setidaknya kalau orang mau menyuruh diriku jadi lebih baik, minimal ubah dulu dirinya jadi lebih baik gitu. Ketika kita menyampaikan atau mengajari sesuatu ke orang, lalu yang kita ajarkan itu tidak masuk, itu faktornya ada dua, antara yang kita ajarin dia emang nggak bisa diajarin, atau cara ngajarnya salah. Yang jadi masalahnya mereka nih, aku nih hidup di lingkungan kalau mereka tuh ketika apa yang orang lain omongkan ke aku itu benar, selalu benar, maha benar, pasti benar. Sedangkan kalau aku hanya harus disuruh mendengarkan dan lakukan. Ketika aku ngomong sama dengan membangkang, yang mana itu masalah itu tuh tidak pernah berakhir, mungkin sampai aku mati nanti. Yang jadi pertanyaanku, ketika orang memaksa diriku tuh berubah ya dengan embel-embel jadi lebih baik atas nama Tuhan segala macam, itu antara mereka tuh emang ingin aku jadi lebih baik atau mereka ingin aku mati cepat gitu. Hidup mati bunuh diri karena stres ya, langsung frontal ya kata bunuh diri ya. Oleh karena itu emang salah satu struggle yang emang
Sebenarnya aku pikirkan dari lama, dan aku sudah pernah cerita dengan teman-temanku, tapi aku jarang cerita itu karena emang itu jarang juga terbesit di kepalaku. Kata bunuh diri itu adalah kata paling jarang terbesit di kepalaku. Ketika kata itu muncul di kepalaku, berarti aku tuh emang, apa namanya, perasaanku tuh emang lagi buruk seburuk-buruknya. Karena ya se apa ya, setai-tainya aku hidup tuh, aku tidak pernah memikirkan mau bunuh diri. Ketika itu kepikiran, berarti hidupku lagi di bawah banget. Ya udah gitu lah. Mau kalau ini gue melihat ada timernya ya kalau di sini ya. Hampir 30 menit. Nggak usah terlalu banyak ya, omonganku juga sudah amburadul. Nggak, arah hidupnya nggak tahu mau kemana ini omongan ini. Mungkin kedepannya aku bakal bikin kayak gini lagi ketika aku antara aku emang mau ngobrol aja, atau ketika aku rekam ini ketika aku lagi punya permasalahan hidup. Ya ini anggapnya video perdana lah ya, bukan kayak apa ya, kayak VTuber yang kayak apa sih, debut ini bukan video debut ya, by the way. Lagian juga aku bukan ya, walaupun aku jadi karakter virtual, tapi aku bukan, nggak bisa membilang diriku VTuber, cuma orang random yang bikin konten pakai karakter virtual, udah itu saja. Aku ini bukan orang penting, bukan orang yang bahkan tidak ahli dalam menarik masa, makanya aku tidak ada perkembangan dalam hidup nih. Sadar diri aja. Terus setidaknya aku orang yang kalau ketika aku nih, walaupun aku tidak punya ini ya, tidak punya usaha lebih ketika melakukan sesuatu, setidaknya aku melakukan, ketika aku milih untuk melakukan sesuatu, aku melakukannya atas dasar pengen, suka, dan aku tuh emang ada rasa kecintaanku akan sesuatu. Makanya aku tuh nggak bisa kalau disuruh orang hanya dengan modal motivasi, yang mana motivasinya tuh tidak untuk diriku. Bagus sih isinya, tapi aku tidak termotivasi untuk itu, karena itu bibit dasarnya adalah untuk kesenangan orang. Makanya aku tuh tidak termotivasi sama sekali dengan kata-kata kayak buktikan kalau kamu tuh bisa. Enggak, bodo amat, aku tidak butuh pembuktian. Karena ketika aku mau membuktikan diri dengan sikap aja, aku tetap dibilang jelek. Mengubah sikap, aku sudah mencoba merubah sikap aja tetap dibilang jelek, apalagi aku mengubah diriku secara total gitu. Sudah merubah diri total tuh tidak semudah membalikan telapak tangan, giliranku berubah juga nggak ada apresiasinya. Makanya aku nggak apa-apa lah aku dicap durhaka, setidaknya aku nggak mati muda, setidaknya aku tidak mati muda lah, dalam artian tuh mati secara emosional. Sakit, hidup dalam sakit hati sih ya. Terus setidaknya aku masih bisa pede bilang kalau aku masih bisa, kalau aku tuh masih hidup sebagai manusia yang masih punya pikiran dan perasaan. Makanya itu juga salah satu hal kenapa ketika ada orang menggunakan kata baper atau tersinggung tuh aku tuh benci. Apalagi orang tuh apalagi kita tuh hidup di dunia yang orang tuh gampang tersinggung. Sebenarnya aku tidak setuju kata gampang tersinggung itu, aku nggak setuju. Karena di sosmed ini, di dunia maya, apalagi sosmed, aku lebih percaya yang mana orang tuh membuat dirinya tersinggung dengan sengaja. Karena kebanyakan orang yang marah-marah atas dasar tersinggung, bukan karena dia disinggung. Emang SCW anjing aja udah, itu aja sudah penutupan kata-kata. Ya udah, apa akhiri dulu ngobrol tidak jelasnya ini di video kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatanku yang tidak penting. Mungkin ketika ya seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau aku lagi ada yang mau aku ceritain, atau aku lagi ada struggle masalah kehidupanku atau masalah batinku, mungkin aku akan bikin lagi. Aku akan undur diri. Jikalau kalian tertarik ya, dimohon untuk like, comment, dan subscribe-nya ya. Namanya juga orang YouTube kan butuh ini ya. Ya butuh pertumbuhan channel ya, wah SOP lah. Ini formalitas supaya channel aku bisa berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Oke. Ya ketika
ya walaupun kata-kataku tidak penting ya isinya, setidaknya ya dengan kalian meluangkan waktu untuk mendengarkan ya aku cukup berterima kasih. Tidak, berarti aku bisa, setidaknya itu bisa memberikan aku bukti kalau di dunia ini masih ada yang peduli dengan diriku walaupun cuma mendengarkan doang. Karena aku emang tidak butuh Mario Teguh dadakan gitu, yang orang datang cuma komen-komen motivasi. Aku tidak butuh itu, aku cuma butuh pendengar yang baik. Sudah itu aja. Ya udah, saya undur diri dulu. Nama aku Tommy, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Mungkin ya paling aku akan tetap nge-live streaming seperti biasa walaupun tidak ada yang nonton. Ini juga belum tentu ada yang nonton, tapi kalau ada ya syukurlah gitu. Ada yang mau mendengarkan curhatan tidak pentingku sebagai manusia yang bahkan di keluarga sendiri bukan orang penting. Keberadaanku juga tidak penting kecuali pas lagi dibutuhkan doang. Nggak selesai aku curhat lagi. Nantilah akan kusambung aja di dia di curhatan berikutnya. Bye bye. Up dulu ya.